Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang mencari di tempat yang salah. Ya tidak ketemu, karena mencarinya di tempat yang salah. Menurut cerita, suatu hari Nasruddin keluar ke halaman sore-sore dengan membawa lampu minyak, dan dia melihat kiri kanan dengan teliti mencari sesuatu yang hilang. Lalu tetangganya lewat. "Nasruddin, kamu lagi ngapain?" Dan Nasruddin mengatakan, "Saya lagi mencari cincin perkawinan saya yang hilang." Tetangganya kemudian bertanya lagi, "Lah memang hilangnya di mana?" "Hilangnya di dalam, di kamar." "Loh kok carinya di halaman?" Di dalam kamar gelap." Saudara-saudari terkasih, ya ndak ketemu. Wong hilangnya di kamar, nyarinya di halaman. Meskipun pakai lampu terang, ya ndak ketemu. Jangan karena gelap lalu mencarinya di tempat terang. Ya di mana benda itu ada, disitulah kita mencarinya. Kita pasti senyum-senyum mendengar kisah Nasruddin. Tapi sebetulnya kita sering loh melakukan apa yang dilakukan Nasruddin itu, mencari di tempat yang salah. Salah satu contohnya, kita ingin menemukan kebahagiaan, tapi kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mencarinya di dalam pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita. Ya enggak bisa. Yang menentukan kita bahagia atau tidak itu bukan pasangan, bukan sahabat, bukan anak, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Nah, kalau kita mengharapkan mencari kebahagiaan dalam diri pasangan, anak-anak, orang tua, sahabat, ya enggak ketemu. Karena kebahagiaan itu tidak ada di luar sana, tapi di dalam. Kita juga keliru kalau mencari kebahagiaan itu di materi, status, pekerjaan. Ya enggak bisa. Karena kebahagiaan itu tidak ada di luar sana, tapi di dalam sini. Jangan salah mencarinya. Cara mencarinya juga jangan salah. Benda-benda materi itu diciptakan untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Manusia itu diciptakan untuk dicintai. Jangan salah. Seringkali kita terbalik, ya tidak bisa menemukan kebahagiaan. Benda-benda materi, pekerjaan dicintai. Sementara orang dimanfaatkan, ya tidak ketemu, terbalik. Ada yang sangat mencintai pekerjaannya. Nah, pekerjaan bukan untuk dicintai, untuk dimanfaatkan supaya dapat uang untuk keluarga. Nah, itu baru tepat. Ada orang yang mencintai mobilnya sampai lupa waktu untuk memperhatikan yang lebih penting. Itu juga salah. Benda-benda itu diciptakan untuk dimanfaatkan. Manusia, orang diciptakan untuk dicintai. Maka bahagia itu ada dalam inner peace, ketenangan di dalam batin. Kebahagiaan pertama-tama adalah pikiran yang tenang, hati yang tenang. Dan inner peace itu, rasa nyaman itu kita peroleh ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya. Bukan serba baik, bukan. Tetapi ya kurang lebih saya ini baiklah. Ada jeleknya, tidak apa-apa, tapi baiknya juga ada. Kalau saya melakukan yang tidak baik, saya toh berusaha untuk menjadi baik. Kalau kemudian gagal, berusaha lagi. Dengan tenang, menerima diri apa adanya. Dan biasanya penerimaan diri yang benar, itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak mengarahkan hati kepada Tuhan. Kemudian kita bisa mengerti bahwa kita dicintai oleh Tuhan.
Karena relasi kita yang dekat dengan Tuhan membuat kita mengerti kurang lebih bagaimana Tuhan merasa mengasihi kita. Dan memang kebutuhan kita itu adalah dikasihi, dicintai, diterima. Dan semuanya itu bisa kita temukan di dalam Tuhan. Maka kalau mencari pertama-tama ketenangan, penerimaan diri, carilah dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau Santo Agustinus mengatakannya begini, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Nah, maka dia mencari di mana-mana, di dalam ketenaran, di dalam kesuksesan, di dalam kehebatan, ya hanya sebentar. Tapi tetap ada yang gelisah di dasar hati. Karena hati kita terus akan gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Kita seringkali juga mencari di tempat yang salah, yaitu di tempat-tempat yang sifatnya sementara, sifatnya permukaan. Padahal kebahagiaan yang sejati itu letaknya di dalam. Seperti tadi kita menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Kalau kita mencarinya di dalam ketenaran, ya bisa, tapi sebentar. Itu bukan kebahagiaan yang asli, itu lebih kesenangan. Dalam makanan, itu juga lebih kesenangan. Di dalam jabatan, materi, itu juga sementara. Karena sepertinya di dalam diri kita itu ada lubang besar. Ketenaran, materi itu bisa dimasukkan tapi masuk ke dalam lubang yang tanpa dasar. Lubangnya harus ditutup dulu. Nah, yang bisa menutupi itu adalah rasa diterima, dicintai, dihargai oleh Tuhan. Karena yang sungguh-sungguh menghargai kita, yang sungguh-sungguh menerima kita apa adanya, yang sungguh-sungguh mencintai kita ya Tuhan. Bahkan dalam keadaan berdosa pun kita dicintai. Dan karena itu kita ditebus. Ditebus itu berarti bukan dalam kondisi baik. Kita berdosa, lalu ditebus, dibayar. Itu seperti seorang ibu yang anaknya terlibat utang karena kenakalannya. Ya anaknya, karena itu tetap anaknya yang dia cintai, meskipun terlibat utang ya ibunya terpaksa membayari utangnya. Bukan terpaksa juga sih, dia tetap membayar utangnya. Karena apa? Karena ibu itu mencintai anaknya. Juga dalam keadaan tidak baik ya tetap anaknya. Nah itulah kita harus mencari di tempat yang tepat. Manusia harus dicintai, barang-barang harus dimanfaatkan, jangan dibalik-balik. Dan mencari pada tempat yang tepat, yaitu yang ada di dasar, di dalam diri, bukan di luar sana. Mungkin perbandingannya, kebahagiaan itu seperti langit, kesenangan itu seperti awan, yang kadang datang, kadang pergi, tertiup angin, hilang, tapi langitnya tetap jernih, biru. Nah, itu adalah kebahagiaan yang sejati, yang ditemukan pada hal-hal yang mendasar, yang ada di dalam diri kita, di dalam kedalaman, bukan di permukaan. Maka mari kita mencari kebahagiaan di tempat yang tepat. Dalam relasinya dengan Tuhan, dalam usaha kita mencintai, menerima, memahami, dan menghargai orang lain. Kita mencarinya di dasar hati kita. Kita tidak mengharapkan kebahagiaan dari luar, tetapi dari dalam. Kebahagiaan itu terletak di dalam diri kita, tergantung pada reaksi kita terhadap sesuatu yang ada di luar. Itu berarti ada di dalam diri, bukan di luar sana. Kalau kita bereaksi menanggapi sesuatu yang datang dari luar terus-menerus, akhirnya kita ditentukan oleh sesuatu yang di luar kita. Kita tidak bisa mengendalikan kebahagiaan kita sendiri. Itu namanya menitipkan kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Kita tidak bisa menentukan sendiri kebahagiaan kita. Padahal kebahagiaan justru ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ya ada baiknya, ada tidak baiknya. Ada sungguh-sungguh lebih dominan baiknya. Kadang-kadang jatuh dalam dosa, bangkit lagi, berjuang lagi. Tetapi kita punya niat baik. Kalau firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya. Nah, itu yang penting. Murni hatinya, tulus. Bahwa kemudian ada kekurangan, ada kelemahan.
ya diterima dengan rendah hati, dengan tenang. Berbahagialah orang yang menderita karena Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati. Itu masalah hati, masalah di dalam, bukan masalah di luar. Mudah-mudahan dengan mengetahui tempat yang tepat, kita tidak salah mencari di tempat yang salah. Dan tentu dalam relasinya dengan Tuhan, kita akan menemukan jalan untuk menemukan kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita semua bahagia, dan jalannya adalah dengan mencintai, mengampuni, menerima, menghargai. Berelasi yang baik adalah kunci kebahagiaan. Dan relasi yang paling menentukan kebahagiaan kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati.